Baik, selamat malam Mas Haris. Malam Mas Abdan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kendala? Eh, Cukup melelahkan tapi alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Apakah di sini Mas Haris merasa nyaman untuk bercerita? Ya, saya merasa nyaman di sini. Merasa nyaman. Atau mungkin Mas Haris ada tempat yang ingin lebih nyaman? Saya rasa saya ingin di sini saja. Oke, baiklah. Untuk kedatangannya Mas Haris di sini, apakah benar mau menceritakan masalahnya Mas atau problem-problemnya? Ya, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Baik, silakan. Jadi saya ini merasa seperti membohongi diri saya sendiri gitu ya. Ini banyak teman-teman yang mengatakan kalau sifat saya ini baik hati dan lembut, padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi saya ini kayak agak kurang sebenarnya. Masnya tadi bilang membohongi diri sendiri, itu apakah ada sesuatu di masa lalunya Mas Haris? Ya, jadi saya bilang membohongi diri saya sendiri karena sifat asli saya itu sebenarnya tidak seperti itu. Itu berawal dari tekanan orang tua, tekanan dari guru saya, juga dari teman-teman saya, supaya saya ini tetap bersifat baik, yang mana itu menjadi sebenarnya itu berawal dari ketakutan saya yang lama-lama itu menjadi kebiasaan seperti itu. Berarti itu kalau boleh tahu membuat Mas Haris takut itu seperti apa? Karena apa gitu? Karena tekanannya itu, saya takut dimarahi, saya takut dikerasi, saya takut dibentak karena kelakuan saya itu. Jadi sehingga saya menjaga sikap saya seolah-olah saya ini anak yang baik, namun di dalam hati saya ini seperti bajingan gitu ke orang lain. Berarti Masnya dulu orang yang nggak baik-baik amat gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Akhirnya sekarang menurut teman-teman yang lainnya itu baik begitu. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan sehingga saya ini terbiasa melakukan itu, sehingga orang-orang ini melihat saya sebagai orang yang baik. Terus kalau dari pandangan orang lain mungkin melihat saya sebagai orang yang lembut gitu ya. Padahal kalau di pikiran saya aslinya itu aku nggak gini gitu. Aslinya itu sifatku ini agak keras, agak nggak peraturan juga ya. Apakah dari masa lalunya Mas Haris itu ada sifat yang membuat Mas Haris berubah? Berubah itu ya karena ketakutan itu. Awal dari saya bersikap seperti ini itu karena berawal dari ketakutan. Tapi saya inginnya itu sifat saya ini alami dari diri saya sendiri, bukan berawal dari ketakutan. Apakah dari situ Masnya menjadi seorang yang pendiam? Ya, saya bisa dibilang seperti itu karena tekanannya juga ya dari orang tua, dan duit saya itu juga dibully ya. Jadi saya itu akhirnya lebih pendiam, juga takut bersosialisasi dengan orang lain juga akibat dibully itu.
Berarti Mas dibully oleh teman-teman sekolah di masa lalu gitu. Ya, dulu saya dibully saat SD. Selain itu saya juga dibully sama kakak-kakak saya dulu. Terakhir dibully itu Masnya merasa terakhir dibully kapan? Terakhir dibully itu saat saya SMP ya. Jadi saya sudah berpisah dari anak-anak SD yang membuli saya, dan kakak saya ini pulang dari pondok alhamdulillah lebih baik pada saya daripada sebelumnya. Oh, setelah pulang pondok menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu Iya. Masnya. Mungkin karena Mas Aris. ya mungkin karena lama tidak bertemu, jadi kebiasaan lamanya itu berbuang. Kemudian untuk teman-temannya Mas Haris yang saya baik dan lembut itu, apakah juga di sana dia membuli Masnya? Alhamdulillahnya tidak ya, malah mereka juga berbuat baik ke saya, setidaknya untuk yang di depan. Karena kalau dari belakang ini saya agak takut juga, soalnya saya punya sifat yang seperti itu. Itu Mas Haris, kenapa sih kalau saya boleh tahu kok sampai kesalahan apa sih sampai membuat orang tua atau guru itu sampai memukul atau memiliki sifat keras kepada Mas Haris? Ya, karena pas itu saya masih kecil ya, masih agak banyak tingkah Ya. sehingga ini saya sering dimarahi juga, sering dipukuli juga. Cuman itu yang membuat saya jadi ketakutan. Saya tidak mau dimarahi, saya tidak mau dibentak, saya tidak mau dipukul, sehingga saya mencoba menahan diri. Pada akhirnya itu menjadi kebiasaan. Mungkin itu bagus, tapi kalau bisa saya ingin yang alami, Yang alami saja begitu. ya. Untuk terkait pembulian itu Mas Haris merasakan merasa orang yang menyendiri banget karena dibully itu, introvert gitu? Saya merasa itu kayak ya karena berbagai masalah sih sebenarnya saya menyendiri itu, tidak hanya karena dibully itu salah satu faktornya. Terus selain itu juga karena ada tekanan-tekanan lain sehingga saya ingin menyendiri gitu. Untuk tekanan-tekanan yang lain itu seperti apa kali? Kayak tekanan tugas, tekanan untuk saya sendiri, seperti tekanan tuntutan masa depan, kayak saya ini harus berpikir saya itu harus sukses gitu. Terus saya juga agak takut sama lingkungan sekitar, takut kalau saya ini punya tingkah yang agak aneh gitu. Tadi Mas Haris bilang tekanan tugas. Apakah Mas Haris dengan masa lalu Masnya akhirnya menimbulkan tugas-tugas itu juga agak susah untuk diselesaikan? Saya rasa itu kalau yang kesulitan dalam tugas ini karena saya bergabung ke asrama KKI tempat saya tinggal. Sebenarnya di asrama KKI ini juga menyuruh mengedepankan kuliahnya dulu, tapi karena saya tinggal di sini, saya kan juga ada tanggung jawab di asrama KKI. Tapi saya ini orang yang tipenya hanya bisa fokus ke satu arah dalam satu waktu, sehingga saya sering mengutamakan di tempat saya saat itu juga, yaitu di asrama KKI, sehingga tugas kuliahnya itu yang malah tersisihkan. Baik. Tadi juga Mas Haris bilang bahwasannya
merasa apa kekurangan membagi waktu gitu ya intinya ya tadi ya, Iya. membagi waktu. Eh, Kalau semisal Mas Haris itu mementingkan perkuliahan susah atau gimana? Kalau mementingkan perkuliahan sebenarnya bisa, cuman kalau tinggal di asrama kakak ini agak kesulitan juga ya, karena di asrama kakak ini kan jadwalnya juga agak padat. Jadi bisa dibilang selain kuliah ada sedikit jam istirahat sama ada jadwal untuk asrama kakak ini. Apakah dengan kepadatan di asrama KKI itu Mas Haris merasa jelas tidak fokus dengan perkuliahan? Apakah Mas Haris merasa untuk berpindah tempat atau ngekos ataupun di asrama yang lain? Kalau berpindah tempat saya rasa saya tidak mau. Alasannya kalau di asrama kakak ini lebih murah sehingga saya bisa membantu perekonomian keluarga. Tambah lagi saya belum mendapatkan beasiswa. Oh, berarti Mas Haris ini juga ingin mendapatkan beasiswa. Iya. Berarti Mas Haris harus lebih mengatur waktu lagi terkait dengan asrama perkuliahan. Kemudian dari Mas Haris lagi tadi yang awal itu merasa ketakutan akibat perlakuan orang tua, guru ataupun teman, baik itu secara fisik ataupun secara lisan, sehingga Mas Haris membuat takut, akhirnya menjadi kebiasaannya Mas Haris. Dan kebiasaan tersebut sampai sekarang masih tetap seperti itu. Akhirnya teman-temannya Mas Haris beranggapan bahwasannya Mas Haris ini baik, begitu ya, lembut. Padahal di situ Mas Haris membohongi diri sendirinya. Kemudian tadi menyinggung masalah bullying, faktornya juga karena masalah Mas Haris itu ketakutan, akhirnya Mas Haris menjadi orang yang pendiam, introvert gitu, akhirnya sering dibully baik sama teman-teman sekolah ataupun juga karena kakaknya juga. Tapi karena kakaknya sudah pulang dari pesantren, akhirnya agak sedikit berubah itu. Mungkin itu saja sesi konseling malam hari ini. Apakah ada yang perlu diceritakan lagi? Itu saja. Itu saja ya. Yaudah, apabila saya ada salah ataupun kurang paham dalam ceritanya Mas Haris, saya mohon maaf. Baik, selamat malam. Selamat malam.